Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Awal cerita suatu hari dalam perjalanan pulangnya dari pesta, Abu Nawas berpapasan dengan beberapa pengawal istana ataupun prajurit yang terlihat sangat serius memandangnya. Mereka tampaknya sedang berbicara dengan nada yang agak tegang dan nada yang keras. Lalu Abu Nawas yang penasaran bertanya kepada prajurit itu, "Apa yang terjadi, prajurit? Kenapa kalian tampak begitu cemas?" Lalu salah satu seorang prajurit atau pengawal raja menjawab, "Ada kabar yang mengejutkan. Raja baru saja menerima berita dari seseorang bahwa ada seorang pria yang diduga telah berselingkuh dengan istri beliau." Raja sangat marah dan menginginkan agar orang tersebut atau pelakunya segera ditangkap. Lalu Abu Nawas terkejut mendengar kabar tersebut atau mendengar berita tersebut. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah ada nama yang disebut-sebut oleh raja?" Prajurit atau pengawal itu menjawab, "Ada, tapi belum ada bukti yang cukup. Namun raja sangat marah dan sudah memerintahkan agar pelaku segera ditemukan." Pada saat yang sama, di istana pun suasana semakin tegang. Raja yang marah besar telah mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat kerajaan dan pengawal-pengawal pribadinya untuk membahas masalah ini. Dan istri raja pun telah dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut. Dan Ratu Taesah pun yang dikenal bijaksana dan cantik sangat terkejut dan takut dengan tuduhan yang tiba-tiba muncul ini. Sementara itu, berita mengenai tuduhan terhadap Abu Nawas menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat di sekitar kerajaan. Banyak yang tidak percaya bahwa Abu Nawas bisa terlibat dalam skandal semacam itu. Abu Nawas yang biasanya dikenal karena kemampuannya untuk menghibur masyarakat atau orang-orang, kini harus menghadapi situasi yang sangat serius. Lalu Abu Nawas yang tahu bahwa dirinya tidak bersalah memutuskan untuk menemui sang raja dan membela diri sendiri. Dengan gagah dan berani
ia menghadap sang raja dan berkata, "Sang raja, aku mendengar tentang tuduhan yang menimpa diriku. Aku sangat terkejut dan sedih, sebabnya aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan itu." Sang raja yang masih marah menatap Abu Nawas dengan mata atau pandangan yang tajam. "Bagaimana aku bisa percaya padamu, Abu Nawas? Apakah kamu punya bukti bahwa kamu tidak melakukan atau kamu tidak bersalah?" Lalu Abu Nawas pun menjawab. Tapi sebelum menjawab, Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ya sang raja, aku mungkin tidak memiliki bukti nyata, tetapi aku bisa memberikan sebuah ujian untuk membuktikan keberanianku." Lalu raja, meskipun marah, memutuskan untuk mendengarkan Abu Nawas dan memberinya kesempatan. Abu Nawas kemudian meminta agar diundang seseorang ahli dalam ilmu pengobatan dan kebijaksanaan untuk memberikan penilaian objektif mengenai masalah ini. Setelah ahli tersebut tiba, Abu Nawas mengajukan sebuah permintaan. "Aku ingin melakukan ujian yang akan membuktikan apakah tuduhan ini benar atau tidak. Aku akan berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk. Dan jika Tuhan memberi aku petunjuk yang jelas, maka itu adalah tanda bahwa aku tidak bersalah." Sang raja mengangguk setuju dengan permintaan Abu Nawas, dan bersama dengan para pejabat istana, mereka menyaksikan proses tersebut dengan penuh perhatian. Lalu Abu Nawas mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar Tuhan memberikan petunjuk yang jelas mengenai tuduhan yang menimpanya. Setelah beberapa jam dan setelah beberapa detik, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Sang raja, aku telah menerima petunjuk dari Tuhan untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan meminta izin untuk pergi ke sebuah tempat tertentu dan melakukan sesuatu yang akan menunjukkan bahwa tuduhanmu sang raja ini tidak benar." Lalu raja yang mulai meragukan kebenaran tuduhan tersebut memberi izin kepada Abu Nawas untuk pergi ke tempat yang dimaksud Abu Nawas, dan beberapa pengawal istana pergi ke sebuah tempat yang jauh dari istana. Di tempat tersebut, Abu Nawas memerintahkan agar semua orang menunggu di luar sambil dia masuk ke dalam sebuah ruangan atau sebuah tempat. Setelah beberapa lama kemudian, Abu Nawas keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa proses tersebut telah selesai. Lalu dia meminta agar sang raja dan semua pejabat istana datang ke tempat tersebut untuk melihat
hasil dari ujiannya. Sang raja pun penasaran dan sedikit ragu mengikuti permintaan Abu Nawas, dan mereka semua pergi ke tempat tersebut bersama-sama. Ketika mereka tiba di tempat itu, Abu Nawas menunjukkan sebuah tulisan yang menggambarkan semua kejadian-kejadian yang terjadi pada malam ketika tuduhan itu muncul. Tulisan itu mengungkapkan dengan jelas bahwa Abu Nawas tidak pernah berada di tempat tersebut atau di tempat yang dimaksud dalam tuduhan, dan semua alibi yang mendukungnya tercantum di situ. Sang raja yang membaca tulisan tersebut merasa sangat lega dan mulai memahami bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada Abu Nawas itu tidaklah berdasar. Ia merasa melalui dan merasa malu atas kemarahannya yang cepat dan ketidakadilan yang mungkin telah dialami Abu Nawas. Sang raja pun kemudian meminta maaf kepada Abu Nawas dan mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan. Ratu Taesa pun juga merasa lega dan bersyukur bahwa suaminya tidak terlibat dalam skandal tersebut. Ia menyadari betapa pentingnya memiliki pemahaman yang baik sebelum membuat tuduhan yang dapat merusak reputasi seseorang. Sebagai bentuk permintaan maaf dan penghargaan atas keberanian dan kecerdasan Abu Nawas, maka raja memutuskan untuk memberikan penghargaan yang besar kepadanya. Lalu Abu Nawas pun diterima kembali ke dalam lingkaran istana dengan penuh kehormatan, dan hubungan antara sang raja dan Ratu Taesa kembali pulih seperti sedia kala. Kisah Abu Nawas ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan dan kehati-hatian dalam menangani tuduhan. Lalu Abu Nawas tidak hanya berhasil membersihkan namanya, tetapi juga membuktikan bahwa ketulusan dan kecerdasan bisa mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah membantu menonton video saya agar saya semangat untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.